Selamat datang di saluran FR Animasi. Hari ini saya akan membahas sebuah alat penting ya dalam bidang pengukuran, yaitu jangka sorong, ataupun sering disebut vernier caliper. Nah, jangka sorong sendiri merupakan alat yang sangat bisa diandalkan ya, bagi para profesional ataupun penggemar kerajinan. Karena jangka sorong sendiri memiliki tingkat akurasi yang sangat baik ya. Nah, sebelum kita mulai penggunaannya, mari kita bahas beberapa tingkat ketelitian yang tersedia secara umum pada jangka sorong. Yang pertama, ada jangka sorong dengan tingkat ketelitian hingga 0,02 mm atau 1/1000 inci. Nah, sedangkan yang kedua, ada jangka sorong dengan tingkat ketelitian hingga 0,05 mm atau 1/128 inci. Nah, tetapi saya minta maaf ya, tidak bisa menambahkan lebih banyak tingkat ketelitian jangka sorong pada video ini. Nah, bisa kita lihat tingkat ketelitian jangka sorong ditentukan oleh sebuah garis, di mana jika kita perhatikan lebih seksama pada skala Nonius ataupun skala Vernier, pada tingkat ketelitian 0,02 ini, garis dari angka 0 menuju 1 ya, menuju angka 1 ada 5 garis ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa setiap garis pada skala Nonius ini adalah 0,02 mm. Nah, sedangkan pada tingkat ketelitian 0,5 ya, tingkat ketelitian 0,5 mm hanya ada 2 garis ya. Dari titik 0 ke angka 1 itu ada 2 garis kan ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa setiap garis pada skala Nonius ini adalah 0,05 mm. Nah, itulah faktor yang menjadikan jangka sorong ini mempunyai beberapa tingkat ketelitian ya. Nah, hal serupa juga bisa kita terapkan terhadap skala Nonius inci ya. Jika kita terlalu rumit menghitung dengan bilangan 1/1000 ini, teman-teman dapat menghitungnya dengan bilangan desimal saja. Tentu pada video ini akan saya tunjukkan cara membacanya ya. Jika teman-teman ingin tahu cara membacanya, teman-teman bisa lompat ke pembacaan skala pada video ini. Oke, jadi kita kembali lagi ke materi ya. Nah, sekarang mari kita lanjut dengan menjelaskan lebih dalam tentang komponen-komponen pada jangka sorong. Nah, komponen yang pertama yang akan kita bahas adalah skala utama. Nah, seperti yang terlihat dalam video, skala utama ini merupakan bagian utama dari jangka sorong ya. Nah, pada skala utama ada bagian skala milimeter dan skala utama inci ya. Bagian bawah adalah skala utama milimeter dan bagian atas adalah skala utama inci ya. Nah, pada pembacaannya pun akan sedikit berbeda ya. Pada pembacaan skala utama ataupun skala utama milimeter itu berfokus pada skala utama ataupun angka sebelum koma ya. Nah, sedangkan untuk pembacaan skala utama inci dibarengi dengan skala Nonius. Nah, jika kita perhatikan ada angka 1 besar dan ada angka 1 kecil ya. Nah, pada saat pembacaan angka 1 yang berukuran besar adalah skala utama ataupun angka sebelum koma gitu ya. Nah, sedangkan angka 1 kecil adalah skala Nonius ataupun angka setelah koma gitu ya. Selanjutnya ada komponen yang kedua yaitu skala Nonius. Nah, skala ini terletak di bagian atas dan di bagian bawah pada skala utama. Penempatan skala Nonius ini bertujuan agar kita dapat memilih satuan apa yang akan kita gunakan ketika kita melakukan pengukuran. Umumnya, skala Nonius yang berada di bawah biasanya adalah satuan milimeter. Nah, sedangkan yang berada di atas adalah satuan inci. Tentunya dalam pembacaan ukuran akan berbeda antara satu dan yang lainnya ya. Nah, tujuan adanya skala Nonius ini bermaksud untuk meningkatkan ketelitian dalam pengukuran ya. Nah, dengan menyelaraskan posisi garis pada skala Nonius dengan garis pada skala utama, kita dapat menentukan nilai yang lebih akurat dari pengukuran.
Komponen yang ketiga adalah rahang ya. Nah, pada jangka sorong ada rahang utama dan rahang geser. Rahang utama sendiri itu biasanya tetap. Nah, sedangkan untuk rahang geser berfungsi untuk menyesuaikan objek yang akan diukur. Nah, seperti yang terlihat pada video, rahang geser dapat digerakkan maju ataupun mundur agar dapat disesuaikan dengan objek yang akan diukur gitu ya. Tentunya dalam jangka sorong ada bagian rahang atas dan bagian rahang bawah. Pada rahang utama dan rahang geser ada bagian atas dan ada bagian bawah ya. Nah, tentunya penggunaannya pun akan berbeda ya. Nah, untuk rahang bagian atas itu diperuntukkan untuk mengukur diameter dalam ataupun area bagian dalam gitu ya. Nah, sedangkan untuk rahang bagian bawah diperuntukkan untuk mengukur diameter luar ataupun area bagian luar ya. Pada rahang geser ada komponen tambahan yaitu tangkai pengukur kedalaman ya. Nah, secara umum tangkai pengukur kedalaman ini terhubung dengan rahang geser ya. Fungsinya itu untuk mengukur kedalaman ataupun ketinggian sebuah objek. Selanjutnya ada komponen yang keempat, yaitu baut pengencang ya. Nah, baut pengencang ini digunakan untuk mengunci pergerakan daripada rahang geser ya. Nah, tujuannya ketika kita melakukan pembacaan ukuran, rahang geser tidak dapat bergerak maju ataupun mundur ya. Nah, sehingga tidak terjadi penyimpangan ukuran. Tentunya metode pengencangan dan pelonggarannya ini sama halnya seperti metode pengencangan baut pada umumnya ya. Bila kita putar searah jarum jam, rahang geser akan terkunci ya. Nah, sehingga rahang geser tidak akan bergerak. Adapun sebaliknya, bila kita putar baut pengunci berlawanan arah jarum jam, rahang geser akan bebas bergerak gitu ya. Nah, sehingga jangka sorong dapat diatur ulang sesuai dengan kebutuhan. Dengan memahami fungsi dan komponen-komponen yang ada pada jangka sorong, kita dapat melakukan pengukuran dengan lebih akurat dan efisien ya. Baik kita seorang profesional dalam bidang teknik, manufaktur ataupun hobi, jangka sorong tetap menjadi salah satu alat yang berguna dalam melakukan pengukuran ya. Jadi, mari kita coba pengukuran pada jangka sorong ini. Di sini saya akan mencoba menggeser skala nonius ini secara acak ya. Dan mari kita mulai membacanya. Nah, kita mulai di bagian pembacaan skala milimeter ya. Pertama, mari tentukan dulu skala utamanya. Nah, untuk mencari skala utama, kita perlu fokus terhadap angka 0 pada skala nonius milimeter ya. Nah, di sini angka 0 sudah melewati 40, tetapi belum melewati nilai 41 ya. Maka nilai skala utama milimeternya ini adalah 40 ya, karena belum melewati 41 ya. Nah, jika X sudah menentukan nilai skala utama, kita akan lanjut ke pembacaan skala nonius. Kita temukan garis yang sejajar dengan skala utama gitu ya. Jadi kita cari dulu garis yang sejajar antara skala utama dan skala nonius gitu ya. Nah, di sini garis yang sejajar adalah garis yang ini gitu ya. Nah, untuk mencari nilainya, mari kita hitung dari garis 0 ke garis yang sejajar gitu ya. Pada video ini, dari titik 0 ke garis yang sejajar adalah 40 garis ya, itu termasuk garis yang kecil gitu ya. Nah, nilai 40 ini kita kalikan dengan tingkat ketelitian pada jangka sorong yaitu 0,02 mm, di mana hasilnya adalah 0,8 mm. Jadi, nilai pengukurannya adalah 40,8 mm. Ataupun ya,
kita bisa asumsikan perhitungan di setiap garis pada skala Nonius ya. Pada jangka sorong ini, nilai tingkat ketelitiannya adalah 0,02 mm. Nah, sedangkan bisa kita lihat garis dari angka 0 pada setiap skala Nonius terhadap garis 1 adalah 5 garis ya. Yang berarti setiap garis pada skala utama ini adalah 0,02 gitu kan. Nah, kita bisa hitung dengan menambahkan setiap garis pada skala Nonius. Nah, jika kita hitung dari garis 0 terhadap garis 1, ini ada 5 garis. Pada garis ini adalah 0,02 mm. Nah, pada garis ini adalah 0,04 mm. Pada garis ini 0,06 mm. Pada garis ini 0,08 mm. Dan garis yang terakhir, yang garis 1 adalah 0,1 mm gitu ya. Hingga pada garis yang dituju yaitu 0,8 mm. Nah, hal tersebut menandakan bahwa nilai ketelitian 0,02 mm ini adalah nilai pada setiap garis yang ada pada skala Nonius gitu ya. Nah, perhitungannya akan sama dengan perhitungan perkalian terhadap tingkat ketelitian pada jangka sorong ini. Oke, mari kita beralih ke pembacaan pada skala inci ya. Sama seperti pembacaan pada skala milimeter, kita mulai dari skala utama terlebih dahulu ya. Nah, untuk mulai pembacaan pada skala utama inci, kita perlu perhatikan garis pada angka 0 ya, yang berada pada skala Nonius bagian inci. Di mana angka 0 ini sudah melewati angka 1 yang berukuran besar ya pada skala utama inci. Yang berarti menandakan bahwa skala utama inci ini adalah 1 inci. Seperti yang saya beritahukan di awal, skala utama inci dibarengi dengan skala Nonius ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa angka 0 pada skala Nonius sudah melewati angka 1 sampai 5 ya. Nah, tetapi hampir mendekati angka 6. Yang berarti menandakan bahwa angka setelah koma adalah 5 gitu ya. Tetapi setelah 5, ada garis pada angka 0 ini melewati beberapa garis kecil ya. Nah, mari kita hitung juga garis kecil yang sudah dilewati oleh angka 0 ini gitu ya. Jika kita lihat, garis setelah angka 5 menuju garis angka 6 ada 4 garis ya. Maka kita bisa hitung satu garis setelah angka 5 ini adalah 1,525 inci gitu ya. Nah, dua garis setelah angka 5 ini adalah 1,550 inci gitu ya. 3 garis setelah angka 5 ini adalah 1,575 inci. Di mana menandakan bahwa setiap garisnya adalah 0,025 inci gitu ya. Jadi nilai skala utama dari hasil pengukuran ini adalah 1,575 inci gitu ya. Karena skala utamanya sudah kita dapatkan, mari kita lanjut ke skala Nonius ya. Untuk mencari skala Nonius, kita cari garis yang paling lurus dengan garis pada skala utama inci ya. Nah, pada video ini, garis yang paling lurus dengan garis skala utama inci adalah garis yang ini ya. Nah, untuk mengetahui nilainya, kita perlu ketahui dulu tingkat ketelitian pada jangka sorong ini ya. Di mana di sini tingkat ketelitian pada jangka sorong adalah 1/1000 inci ya. Bila kita ubah ke bilangan desimal, 1/1000 inci adalah 0,001 inci ya. Jadi, kita hitung ada berapa garis dari angka 0 menuju garis yang paling lurus. Nah, pada video ini ada 4 garis. Jadi, mari kita kalikan terhadap tingkat ketelitiannya ya. 4 garis ini kita kalikan 0,001. Nah, hasilnya adalah 0,004 gitu ya. Hasil ini bisa kita tambahkan dengan skala utama.
di mana hasil pengukuran skala utama adalah 1,575. Nah, kita bisa tambahkan dengan nilai skala Nonius yaitu 0,004 gitu ya. Hasilnya adalah 1,579 inci gitu ya. Jadi, hasil pengukuran skala inci ini adalah 1,579 inci gitu ya. Nah, jadi itulah cara menghitung satuan milimeter dan satuan inci ya. Oke, sebelum ke penutupan, saya akan coba geser skala Nonius ini ya. Jadi, menurut teman-teman, berapa hasil pengukuran pada skala milimeter dan skala inci ini? Oke, terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.